kalau tanggal 20 Oktober tidak ada perubahan fundamental, signifikan, sampai 20 Oktober ya. Sampai 20 Oktober, maka Prabowo sulit untuk recovery. Harus segera ini. Kalau bisa sebelum akhir tahun sudah diganti gitu. Sebelum akhir tahun, karena begitu memasuki akhir tahun, itu gejolak ekonomi akan terjadi loh. Kita akan lihat saja bahwa pada tanggal 20 Oktober nanti akan ada reshuffle kabinet lagi. Karena itu adalah titik tinggal landas bagi Prabowo, karena cukup setahun dia mempelajari situasi politik. Ada hal yang terbaru ya yang harus kita bahas. Paling grass ini adalah soal reformasi Polri. Reformasi Polri? Ya. Jadi menurut Anda sebagai aktivis senior dari partai politik yang lagi hancur-hancuran ini, apa poin Anda yang ingin disampaikan kalau kita ajukan pertanyaan soal reformasi Polri? Dan mulai dari mana? Ya, pertama adalah keputusan Presiden Prabowo membentuk tim reformasi Polri. Itu kan kalau reformasi, ingat dulu kita bicara sini bahwa itu hak yang mutlak, fardu ain. Polri itu harus direformasi. Dia terlalu super body. Itu dan tidak sehat bagi politik, tidak sehat bagi demokrasi, tidak sehat bagi ekonomi, tidak sehat bagi hukum. Ya kan? Oleh karena itu mutlak ini reformasi Polri harus dikerjakan. Nah, sekarang dengan Kapolri membentuk tim reformasi internal juga, ini kan kesannya mengkontestasi terhadap kebijakan Presiden. Ini kan tidak sehat. Ini ada indikasi apa? Ini parameter apa yang bisa kita baca? Ya. Nah, oleh karena itu semakin cepat semakin bagus ini reformasi Polri. Kenapa? Polri harus didudukan sebagai fungsi Kamtibmas dan penegakan hukum. Jadi reformasi Polri adalah hal-hal yang sangat fundamental yang selama ini mengganggu kehidupan politik dan kehidupan ekonomi dan demokrasi, itu harus dilaksanakan. Antara lain bahwa di dalam reformasi Polri itu harus memuat bahwa polisi tidak boleh lagi terlibat di dalam proses demokrasi dan proses politik, khususnya pemilu. Ya, jadi polisi tidak bisa lagi menjadi bagian daripada kepanitiaan daripada pemilu, baik langsung maupun tidak langsung. Dia tidak bisa lagi menggendong kotak suara, tidak bisa lagi dia ada di kotak suara pengamanan, tidak. Dia harus berapa 200 radius meter jauh dari TPS. Dia tidak bisa lagi dia terlibat di dalam penganggaran, ya kan? Bahwa polisi mengajukan anggaran untuk pengamanan pemilu, tidak boleh lagi. Karena biarkan partai politik yang mengamankan pemilu ini gitu. Karena partai politik itu memiliki satgas, benar nggak? Partai politik sampai dengan cabang-cabang itu memiliki satgas pengamanan. Jadi buat apa lagi kita butuh polisi lagi? Polisi cukup menjadi hakim, menjadi wasit. Kalau ada masalah gitu. Ada masalah. Kalau ada masalah dia menjadi hakim. Dia catat apa yang kalau itu catat baru dipanggil kan dihukum. Kalau anggota KPU mana, tapi kan dengan KPU-nya terdiri pada anggota DPR, kan tidak mungkin terjadi kacau, tidak menjadi manipulatif kan. Nah, jadi reformasi Polri itu harus segera. Tapi level yang paling penting juga bahwa reformasi Polri ini orang-orang yang duduk dalam itu tidak boleh menjadi patologi, tidak boleh menjadi retainer. Harus benar-benar menjalankan amarnya Presiden. Nah, sampai hari ini kan kita belum tahu ini
Materi-materi apa yang akan mau direformasi di Polri ini kan. Tapi adalah menurut saya yang paling penting itu adalah tentang bagaimana mengembalikan Polri sebagai Kantipmas. Penegak hukum. Oke, tapi begini bro ya, ada yang mengatakan bahwa reformasi Polri ini harus dimulai dengan pergantian Kapolri dulu gitu. Iya, buat apa bikin reformasi kalau Kapolri nggak diganti? Iya. Harus diganti Kapolrinya. Ya kan? Kalau perlu Badro apa namanya sekarang itu si yang sekarang menjadi staf khusus presiden itu Ahmad Doviri. Iya. Suruh dia sebentar jadi Kapolri dulu dia. Oke, berarti harus pakai Perpu itu. Perpu. Kan boleh-boleh saja kan? Iya. Kalau presiden mau gitu kan? Iya. Ya kan? Itu. Jadi saya kira reformasi Polri itu adalah akan berhasil kalau yang duduk situ tentu situ ada Mahfud. Iya. Ada Pak Jimli. Iya. Ya mungkin Refli Harun. Ada Tiara kan Anda terlalu kritis kan? Nggak mungkin ke situ. Ya. Atau Abdul Samad. Ya. Laude Sarif, ya kan? Si apa namanya ini dari Kapolri mungkin Pak Sutarman, ya, bisa kan? Atau Ogroseno, oke, atau Susilo Duaji, oke, ya, kan? Itu Napoleon Bonaparte. Pokoknya situ ada Ogroseno, Sutarman, ya, Susilo Duaji. Ya kan? Ini kan orang-orang hebat di Polri Cianda. Ya. Orang senior kan. Ini yang menurut pandangan saya ya. Karena artinya apa namanya? Memang polisi ini karakter sosialnya hilang. Iya. Iya kan? Jadi humanisnya hilang. Iya. Kenapa bisa hilang? Jadi kok dia sekarang menjadi destroyer, benar-benar destroyer. Ya kan? Harusnya kan polisi itu mengedepankan humanismenya kan, humanistiknya kan. Iya. Jadi masyarakat ini menyayangi polisi, tapi hilangkan itu punya karakter destroyer, karakter apa namanya pemukul gitu kan. Itu ke tentara gitu, tapi musuh dia pukuli, bukan rakyat dia pukuli kan. Iya. Itu kayak gitu-gitu. Ya. Jadi itu menurut saya. Jadi peran sosial politiknya polisi harus dibuang. Memang tidak tertulis, tapi ada peranan itu. Iya. Oke, bro. Itu soal polisi gitu ya. Nah, saya ingin bergerak ke reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet baru-baru ini ya. Kan ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama itu pergantian Sri Mulyani ya, pergantian Budi Gunawan, tapi gelombang berikutnya ada orang yang juga diganti kan atau digeser nantinya. Erick Thohir gitu kan, BUMN. Kemudian ada juga yang baru ditunjuk yaitu Menteri Olahraga kan. Ya Erick Thohir dari geseran itu kan. Ada yang dipecat Hasan Nasbi tapi kemudian masuk jadi Komisaris Pertamina. Yang kita harapkan bahwa ada pergantian Kapolri tidak terjadi. Apa penilaian Anda terhadap terhadap reshuffle tersebut? Silakan. Ya pertama memang banyak masyarakat mengharapkan Prabowo itu segera mengganti Kapolri. Kan? Kita pun berpikir bahwa reshuffle kemarin itu sekira terjadi pergantian Kapolri. Apalagi dikaitkan dengan demonstrasi 25 sampai dengan 31 Agustus kemarin kan. Iya. Kok tidak terjadi gitu? Nah, ada apa ini? Menurut saya Prabowo ini masih segang dengan Jokowi menurut saya. Oke. Ya kan? Tapi Bung Refli, ini Prabowo sudah setahun lebih. Dari mulai April sudah setahun lebih kan jadi presiden. Yeah. Tapi hari ini survei kepuasan publik itu belum ada. Saya ingin tahu kepuasan publik terhadap politik ekonomi, keamanan. Ini belum ada surveinya. Apa karena kalau sudah jadi KSP jadi tidak butuh lagi survei mungkin. Artinya Kodori survei diam-diam.
Atau bisa jadi juga Prabowo juga untuk mengangkat KSP dia itu dalam rangka untuk mengcounter bila ada survei-survei yang tidak jelas kan. Nah. Jadi artinya bahwa reshuffle kabinet yang berikutnya saya belum paham apakah akan ada gitu. Tapi menurut saya yang perlu direvasi itu ada dua yang paling penting sekarang krusial, Tito sama pergantian Kapolri. Oke. Kapolri sama Menteri Dalam Negeri gitu ya? Ya, Menteri Dalam Negeri. Kenapa Menteri Dalam Negeri? Karena bahkan orang-orang yang masih loyalitas pada Jokowi juga harus diganti, di reshuffle supaya tidak ada lagi patologi politik dari Jokowi yang ada di kabinetnya Prabowo. Ya. Kemudian hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat soal ijazah palsu kan. Soal ijazah palsu Jokowi kan sekarang ini kan sudah mulai menurun ini kan. Tapi kan itu kan efeknya ini orang melihat Prabowo ini adalah tidak berani membawa kasus ijazah Jokowi ini pada pengadilan yang adil. Kan? Demikian juga sekarang muncul lagi isunya Gibran soal ijazah dalam pendidikannya. Apakah soal dua ijazah ini, bapak dan anak ini, akan lenyap begitu saja tanpa ada pembuktian? Kalau ini terjadi seperti ini, maka orang akan menuduh bahwa Prabowo itu memang masih memiliki hubungan emosional dengan Jokowi yang sulit dilepaskan. Padahal menurut saya Prabowo ini akan menjadi pemimpin, menjadi presiden yang stabil di masyarakat, didukung masyarakat apabila Prabowo berhasil melepaskan ikatan emosional politiknya dengan Jokowi. Itu. Nah, oleh karena itu Bung Refli, soal kabinet, soal reshuffle, tadi dia menurut saya adalah bagaimana Tito di reshuffle sama Sigit dalam rangka untuk mengreformasi Polri kan. Kan tidak mungkin kalau misalnya Sigit jadi Kapolri terjadi reformasi kan. Harus ada pergantian Kapolrinya. Nah, oleh karena itu harus segera ini. Kalau bisa sebelum akhir tahun sudah diganti gitu. Sebelum akhir tahun, karena begitu memasuki akhir tahun itu gejolak ekonomi akan terjadi loh. Karena carry over daripada masalah-masalah ekonomi 2025 ini akan terjadi pada 2026. Ya, utang kita jatuh tempo 2026. Sekarang bayangkan nilai tukar rupiah menjadi 16.700 sampai 17.000. Ya. Pertumbuhan ekonomi juga belum kelihatan. Nah ini kan harus diselesaikan melalui stabilitas politik dan sosial kan. Kalau nggak ada stabilitas kan nggak ada investasi masuk. Nah pertanyaannya apakah sekarang belum stabil? Ya masyarakat membaca Prabowo ini masih menjadi bagian daripada Jokowi dan ini menimbulkan efek ketidakpercayaan kepada investor. Oke, bro. Kalau kita lihat 3 tema ini ya, mungkin Anda bisa wrap up. Lalu apa kesimpulan Anda? 1 soal P3, kedua soal pergantian Kapolri, dan ketiga soal reshuffle kabinet. Mungkin Anda bisa wrap up-nya ya, kemudian kasih kesimpulannya. Tapi ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan dulu sebelumnya, yaitu orang menganggap bahwa yang namanya tanggal 20 Oktober 1 tahun pemerintahan Prabowo itu adalah harus menjadi sebuah titik balik ya, harus menjadi sebuah milestone untuk memusnahkan atau menghilangkan orang-orang yang terafiliasi dengan presiden sebelumnya. Dan disitulah orang kemudian akan melihat bahwa apakah Prabowo serius atau tidak memberantas korupsi, menaikkan ekonomi, kepedulian sama masyarakat. Kalau dia tidak singkirkan orang-orang yang memang bermasalah yang dibawanya
ke masa kini padahal itu adalah orang yang bermasalah di masa lalu, maka orang mengatakan Prabowo cuma omong-omong saja. Gimana? Ini dulu kita dijawab. Ya, pertama soal pemberantasan korupsi ya. Saya kira kita berani mengatakan bahwa soal pemberantasan korupsi ini Prabowo perform situ lah. Ya. Ya kan, ada perkembangan yang memuaskan. Meskipun itu adalah sampai hari ini kan belum dibawa pengadilan kan. Ya. Tapi ada nilai plus di sini. Ya. Ya kan? Ada nilai plusnya bahwa pemberantasan korupsi ini cukup berhasil. Artinya ada indikasi keberhasilan. Pertama, yang kedua, soal Jokowi, soal presiden sebelumnya kan, Ya. kita memiliki presiden sebelumnya itu ada Megawati, Ya. ada SBY. SBY yang sekarang menjadi partnernya Prabowo di kabinet pemerintahan dan Agus Harimurti bahkan anak jadi menteri, itu tidak pernah mengusulkan Prabowo dua periode. Ya. Tapi Jokowi mengusulkan. Ada apa seorang mantan presiden? Ya. Dia tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ya. Apakah harus faktor anaknya atau faktor Prabowo? Kalau menurut saya adalah pematangan putranya. Kenapa tidak menyebut bahwa kami akan mendukung Prabowo? Jangan usah sebut nama Gibran. Sebenarnya Prabowo gitu kan? Ya. Karena 2029 itu tergantung Prabowo mau milih siapa pasangannya kan? Jangan dipaksakan. Sekarang kan Jokowi memojokkan Prabowo bahwa harus dengan Gibran kan? Ini kan seorang mantan presiden seperti ini kelakuan apa ini? Ya kan? Ini artinya kan merusak Prabowo kan? Ya kan? Memfeta kompli Prabowo kan? Ya. Kan? Nah, oleh karena itu adalah memang tidak boleh lama-lama ini Prabowo dia pertahankan Jokowi. Klimaksnya kemarin 20 Oktober ini baru kelihatan, Refli. Oke. Bahwa setahun pemerintahan Prabowo Oktober kemarin, Ya. nanti kan? Nanti 20 Oktober Nah, itu bulan depan. ini harus menjadi stimulus. Prabowo harus tinggal landas tanpa Jokowi, tanpa orang-orang yang loyalitasnya Jokowi di kabinetnya. Jadi artinya batas waktu Prabowo untuk tinggal landas agar dia menuju stabilitas ekonomi dan politik, maka Oktober itu dia harus mengganti orang-orang yang masih loyal pada mantan presiden sebelumnya. Itu. Oke. Jadi memang menyakitkan sekali ini Jokowi gitu. Jadi kalau 20 Oktober ternyata situasinya sama saja dan masih banyak orang-orang Jokowi yang berkuasa, kita nggak bisa berharap sama Prabowo. Kalau tanggal 20 Oktober tidak ada perubahan fundamental, Ya. signifikan, Ya, sampai 20 Oktober ya. sampai 20 Oktober, Ya. maka Prabowo sulit untuk recovery. Oke. Sulit dia akan melepaskan diri dengan Jokowi, dengan mantan presiden sebelumnya. Oke. Tapi saya hakul yakin, saya yakinnya bahwa Prabowo ini dididik sebagai seorang Sandi Yuda. Tentu dia memiliki langkah-langkah strategis. Kita akan lihat saja bahwa pada tanggal 20 Oktober nanti akan ada reshuffle kabinet lagi. Karena itu adalah titik tinggal landas bagi Prabowo, karena cukup setahun
dia mempelajari situasi politik. Ya, saya kira dengan pengalaman-pengalaman selama setahun ini akan menjadi modal utama Prabowo untuk melakukan tinggal landas dengan mereshuffle memperbaiki kabinetnya. Bahkan tidak hanya mereshuffle, Bu Rafli. Yang akan terjadi tidak hanya mereshuffle, merampingkan kabinet. Oke, jadi tidak perlu ada yang diganti misalnya, cukup. Tapi makin dia reshuffle makin banyak gitu anunya, jumlah pesawatnya. Jumlah menterinya ini. Ya, maka saya bilang 20 Oktober itu kalau dia mau tinggal landas, mau efisien, maka akan terjadi reshuffle tapi perampingan sekaligus perampingan kabinetnya. Oke, jadi kita akan tunggu 20 Oktober. Oke, Bro. Ya. Jadi saudara sekalian menyaksikan kita lempar-lemparan kursi apa ini P3 Partai Persatuan Pembangunan ya, United Development Party ya kan kalau tidak salah. Ya, United Development Party. Maka ya tentu prihatin ya. Kenapa prihatin? Karena ketika era Orde Baru saya pemilih P3. Bapak Ibu pemilih P3 juga. Saking kemudian bandelnya untuk memilih P3 ketika di apa istilahnya apa ya, kalau kita sebelum pemilu itu kantor-kantor mengadakan simulasi lah. Ya, tapi namanya bukan simulasi apa gitu. Bapak saya yang milih P3 langsung dinotis karena cuma 2 orang dari ratusan atau ribuan orang yang memilih P3 ya, yang lainnya harus Golkar zaman dulu kan. Waktu itu. Tetapi sekarang partai rumah besar bagi umat Islam ini pertama sudah tidak ada pintu dan jendelanya. Dinding rumahnya juga sudah jebol sana jebol sini ya kan. Ribut pula gitu. Oke. Pakai kursi lagi ributnya. Pakai kursi lagi, lempar-lemparan kursi. Jadi sebelum kita bicara tentang nanti glosari soal Kapolri, soal macam-macam lah ya. Saya ingin Bro Habil Maratis sebagai senior P3 coba mengevaluasi what happened with P3 ini. Silakan Bro. Ya, terima kasih Bung Refli. Ya, sejak awal saya sudah sampaikan kepada teman-teman senior P3 bahwa apabila muktamar ini dipaksakan untuk tetap dilaksanakan, maka akan terjadi deadlock atau keributan. Mengapa demikian? Pertama, bahwa P3 ini tidak baik-baik saja. Sedang mengalami krisis kepemimpinan. Sedang mengalami krisis kepercayaan pada umat. Sedang kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, maka konsolidasi dulu baru kita muktamar. Itu tawaran saya dulu. Yeah. Apa itu konsolidasi? Pertama adalah kita kembali menerjemahkan visi misi perjuangan partai. Nah, itu kan harus implementasikan bagaimana visi misinya partai, ya kan? Kemudian bahwa Mardiono ini kan gagal memimpin partai, gagal mengkonsolidasikan partai, sehingga gagal menduduki kursi di DPR. Kasihan kan? Anggota-anggota DPR yang terpilih ada sekitar 30 orang, tapi tidak bisa masuk ke sana karena P3 tidak lolos parliamentary threshold. Yeah. Ini kan adalah apa namanya persoalan kader-kader terbaik kita gagal. Ini mau dikemanakan? Nah, dengan muktamar ini adalah justru memperluas jaring kerusakan P3.
Kenapa memperluas? Pertama adalah pelanggaran konstitusi sejak awal. Mardiono ini menjadi PLT 2 tahun lebih. Mardiono. Ya. Mardiono ini menjadi PLT partai P3. Ini kelamaan 2 tahun. Ini adalah tidak konstitusional. Ya, melanggar ADRT rumah tangga, ADRT dan rumah tangga P3. Bahkan sampai melewatkan pemilu ya. Iya. Jadi ini berat. Jadi artinya kalau kita mau mencoba memperbaiki P3 lewat muktamar dan memberikan Mardiono maju kembali, maka ini adalah kehancuran. Pasti muktamarnya tidak akan berhasil. Dan terbukti. Kan? Oleh karena itu muktamar kemarin itu tanggal 27 kemarin, itu kan mestinya dilaksanakan tanggal 27 sampai 30 September. Ya. Tapi kan terjadi kan satu hari saja sudah terjadi pergolakan internal dengan kursi berterbangan. Itu sih bukan pergolakan tuh, perkelahian. Perkelahian. Tapi artinya ingin saya mengatakan bahwa ini adalah bukan moralitas partai. Selama saya berada di P3 baru kali ini terjadi lempar-lempar kursi. Kursinya warna putih lagi. Oh, warna putih. Jadi artinya apa? Artinya bahwa inilah kegagalan daripada Mardiono yang kedua kalinya. Kegagalan Mardiono yang pertama adalah gagal membawa kembali P3 ke DPR. Sekarang gagal lagi muktamar. Bukan membawa kembali, gagal mengantarkan P3 kembali. Bukan, gagal mempertahankan ya. Ya, gagal artinya mempertahankan P3 artinya membawa kembali. Jadi kan? dia malah ngautkin P3 ya, kan. jadi artinya bahwa kegagalan Mardiono yang kedua ini adalah melaksanakan muktamar tanpa konsolidasi, akibatnya hasilnya buruk. Ya kan? Yang kedua, ini adalah pertarungan antara Romi dengan Mardiono. Ini adalah pertarungan Romi dan Mardiono. Ini sama-sama orang bermasalah kan? Romi dulu ada masalah dengan korupsi. Dia dekat dengan Jokowi. Dukung Ahok. Mendukung Prabowo 2014 setengah hati. Ya. P3 dukung Prabowo itu waktu dengan Hatta, tapi kakinya di Jokowi. Jadi ini adalah kegagalan-kegagalan yang harus dihentikan di P3. Nah, bagaimana caranya? Tapi ternyata bahwa kader-kader dari DPC sampai DPW tidak sadar juga, tidak memiliki kesadaran moralitas untuk berbuat bahwa P3 ini harus selamatkan. Mereka adalah egois. DPC ini dan PW egois, tetap memaksakan diri agar mereka tetap ikut muktamar. Sasarannya apa? Bukan untuk P3, tapi adalah ongkos politiknya diharapkan. Minum bro. Itu yang terjadi sekarang. Semangat sekali. Kapan lagi ngerjain Bang Abil? Jadi artinya apa? Bahwa dua orang ini bermasalah. Romi bermasalah, Mardiono bermasalah, Agus Parmanto pun bermasalah. Mana Agus? Deketin bro ini bro. Nah gitu. Agus itu kan bukan kader P3. Kok bisa-bisanya mencalonkan diri ketua P3 yang bawa Romi? Saya tidak tahu apakah ini menjadi bonekanya Romi. Ya kan? Aduh, batuk terus deh. Terlalu semangat. Jadi artinya Bung Refli, bahwa Romi ini mirip-mirip Jokowi saya lihat. Ya, misalnya Jokowi bikin 3 periode juga di negara ini kan, tapi kan gagal. Dia dorong anaknya kan dari Wapres. Romi juga demikian. Ada kelihatan, saya melihat ada nafsu Romi ingin berkuasa di P3 ini lebih daripada 3 periode. Tapi kan terjegal dengan narapidananya kan. Oh nggak boleh dalam P3? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Nah tapi kan dia tidak menyerah. Dia menggunakan Agus Parmanto ini meskipun orang luar. Saya nggak tahu apakah Agus Parmanto ini akan menjadi boneka Romi juga di P3. Lalu bagaimana dengan Mardiono? Sama juga. Jadi muktamar kali ini bukan berpikir bagaimana penyelamatan P3. Tapi adalah bagaimana mereka bertarung agar bisa merebut P3 yang telah menjadi tulang belulang ini kan.
Sekarang P3 jadi tulang berulang. Seandainya P3 ini punya kursi di DPR, Ya. baru Mardiono melakukan muktamar, saya mungkin ikut bertarung. Ya. Ya, tapi kalau ini tidak lolos di parlemen, butuh kebijakan, butuh ongkos politik yang besar untuk mengembalikan P3 di DPR. Jadi itu dari ini banyak kiai-kiai ya tokoh P3 yang nggak punya saya ini. Oke, makanya saya heran. Jadi yang meminta kepada saya supaya saya menyelamatkan partai. Iya. Nah, saya bilang kalau saya ingin menyelamatkan partai, maka harus DPC itu bikin pernyataan tidak mengakui hasil muktamar kemarin. Itu yang usulan saya kemarin. Ya. Nah, loh, tapi kan hasil muktamarnya kan terpecah. ini kan muktamarnya belum selesai. Ya. Konon info saya dapat, Mardiono ini belum dimisioner. Jadi bayangkan pertanggungjawabannya ketua umum belum diterima secara konstitusional. Ya. Belum ada pernyataan dimisioner pengurus sekarang ini. Artinya berarti Mardiono ini dipilih pada posisi sedang dalam menjabat ketua umum P3. Padahal kan harusnya dia dimisioner dulu kan. Ya. Tapi kan ini pertarungan mempercepat karena apa? Agus ini tidak bisa maju karena terbentuk dengan aturan tata tertib bahwa yang menjadi ketua umum itu harus pernah menjadi kader P3. Itu tata tertib. Oke, pernah jadi kader P3? Pernah menjadi kader, menjadi pengurus P3. Oh, pengurus. Kalau kader kan bisa masuk ya. Menjadi pengurus. Oke. Ada. Agus ini terbentur di situ. Makanya Romi memaksakan diri agar tatib itu merubah pasal ini. Oh, mengubah tatib terlebih dulu. Terlebih dahulu. Tapi Mardiono tidak mau. Ya kan? Bahkan orang tidak lagi fokus membahas ini, tapi adalah memfokus bagaimana saling mendahului untuk mengucapkan aklamasi. Oke. Dan ini terjadi sekarang. Lempar-lemparan itu kan, itu bukan karakter P3 loh. Jadi rusak. Nah, oleh karena itu dengan kayak begini, dalam pandangan saya DPC juga rusak. DPP rusak, Romi rusak, Mardiono rusak. Jadi orang-orang kayak begini harus tidak boleh lagi terlibat dulu di P3. Oke. Harus dihukum. Oke, lah itu jalan keluarnya. Tapi bro ya, biasanya dalam hal-hal seperti ini selalu melibatkan tangan pemerintah biasanya. Ketika ada dua, jadi kalau saya lihat ya, kan ada tiga pihak kan. Pihak pertama adalah pihak Mardiono. Ya. Ya, pihak kedua pihak Agus Suparmanto Romi. Ya. Romi lah. Pihak ketiga adalah pihak di luar dua itu. Pemerintah maksudnya. Enggak, pihak di luar dua itu yang nggak tahu, mungkin bro sendiri atau yang lain gimana Mas? Ya, jadi kalau saya melihat bahwa Prabowo tidak ikut-ikutan di sini. Oke. Pemerintahan ini saya jamin tidak ikut-ikutan. Ya kan? Tidak ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan pasti ada ribut. Ya. Ya kan? Pasti ada ribut. Pasti Romi tidak akan ngotot. Ya. Ya kan? Oh, kalau ikut-ikutan pasti nggak ribut. Kalau pemerintah ikut-ikutan pasti tidak ribut. Oke. Pasti tidak Romi tidak ngotot atau Mardiono tidak ngotot. Sih, karena Ya kan? sudah ada signal bahwa saya mau ini, gitu kan? Oke. Nah, tapi kan ini Prabowo dilepas. Oke. Ya kan? Prabowo dilepas. Tapi walaupun dia lepas, Prabowo tidak mengizinkan orang-orang untuk bertarung. Kalau saya dengar Dudung, misalnya Abdurrahman. Oh, memang itu artinya Prabowo dia paham partai. Oke. Mana mungkin orang luar partai menjadi ketua umum? Oke. Sandi Uno misalnya. Nah, dia masuk di hire di tengah jalan. Oke. Ya kan? Tapi dia nggak memenuhi syarat sebenarnya. Sebenarnya tidak memenuhi syarat. Oke. Ya kan? Justru dia Sandiaga Uno masuk, P3 nggak lolos. Jadi adalah ini P3 harus dipertahankan. Bagaimanapun juga P3 ini adalah partai yang sudah mengantarkan Republik ini dalam jangka panjang. Ya. Ya, sehingga keberadaannya itu PDIP, Golkar itu P3 adalah harus eksis. Ya, tapi kan Jokowi kemarin kan tidak lolos. Iya. Ya kan? Ini juga P3 rusak ini gara-gara Jokowi juga.
Ya kan? Gara-gara Jokowi juga memaksakan Harso diganti dengan Mardiono. Ya, tapi kan sekarang faktanya Mardiono pun sekarang tidak bisa berkutik, tidak bisa mengatakan P3 kembali ke DPR kan. Padahal kita tahu bahwa Mardiono itu dulu waktu ketika Jokowi masih presiden dekat. Kok relasi ini tidak ada manfaatnya bagi P3 kan? Nah ini terjadi sekarang. Dan demikian juga Romi. Jadi Romi maupun Mardiono ini adalah sama-sama orangnya Jokowi gitu. Sama-sama bersepakat untuk mendukung Ahok ketika Gubernur DKI kan. Mendukung juga Jokowi. Tapi kenapa P3 jadi korban? Ada apa? Ada apa gitu? Jadi kan, jadi berarti memang ada anak dua orang anak ini memang perusak di P3. Ada misi perusakan. Sekarang tiba-tiba Romi lagi dia ngajak orang luar masuk jadi ketua P3. Tambah rusak di P3. Jadi dalam kepengurusan sementara Mardiono itu kan Romi ada kan sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Ini juga kesalahan Mardiono. Mestinya Romi itu begitu keluar penjara, dia tidak boleh menduduki jabatan struktural di P3. Dia tidak boleh menduduki jabatan strategis di P3. Ya kan? Dia ini kan orang baru keluar penjara tiba-tiba diangkat sama Mardiono. Mardiono juga salah. Memang artinya Mardiono ini tidak ada independensi dan kemandirian di dalam mengelola partai. Kan? Yang juga mendesak Harso keluar di P3 kan Romi juga. Nah sekarang Mardiono adalah jadi musuhnya Romi hari ini. Berarti ada masalah pribadi antara Romi sama Mardiono kan, bukan masalah partai gitu. Kan? Dan pertanyaannya, ada apa Romi masih melibatkan diri di P3? Kan? Ada apa Romi mengkontestasi Mardiono dengan membawa pihak luar? Apakah Romi tidak tahu anggaran dasar P3 bahwa tidak boleh Agus Parmanto menjadi calon ketua P3? Oke, bro, kan sekarang ini kan sudah kadung dua kubu itu kelihatannya mungkin sulit ya, WA saja WA, sulit disatukan gitu. Ya memang ini kalau tidak ada ide penyelamatan P3 dalam jangka pendek, maka konflik dua kubu ini akan mengganggu persiapan P3 mengikuti pemilu 2029. Ini panjang. Pengalaman kami Rafli, waktu konflik antara Romi dan Jan Farid itu 2 tahun. Tidak selesai. Sampai hari ini tidak selesai juga konflik itu. Nah, kalau ini terus dipertahankan konflik ini, ya kan, berarti dua orang ini Romi sama Mardiono ini adalah memasung masa depan kader-kader P3. Mereka adalah penjahat-penjahat P3. Ini. Saya sudah dipanggil ulama Jawa Timur, Jawa Barat, agar saya menyelamatkan P3. Cuma bagaimana cara menyelamatkannya? Ya, bagaimana cara kita menyelamatkan P3? Saya bilang sama-sama penyelamatannya, tidak boleh sendiri gitu. Dan kita harus ngomong sama pemerintah bahwa dua orang ini tidak sah. Ya kan? Harus Menteri Hukum harus paham bahwa baik Mardiono maupun Subagio Parmanto itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum P3. Tidak terjadi gitu. Oleh karena itu pemerintah harus membantu P3 memfasilitasi agar dilaksanakan muktamar kembali. Ya kan? Kalau ingin dilaksanakan muktamar kembali, maka ide saya adalah mengkonsolidasi semua DPC dan DPW. Konsolidasinya tujuannya adalah untuk mendapatkan darah segar, bahwa yang menduduki jabatan-jabatan DPC dan DPW itu memiliki integritas yang tinggi. Itu.
Oke ya. Jadi intinya adalah kalau ada muktamar ulang, mereka berdua tidak boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum, begitu? Tidak boleh maju. Oke. Tidak boleh maju. Orang yang bermasalah. Bermasalah dan harus mempertahankan tata tertib bahwa calon itu harus dari kader internal, pernah jadi pengurus. Oke. Jadi Mardiono tidak bisa. Si Agus Manto nggak bisa. Karena dianggap gagal, ya kan? Gagal dan memang Agus ini tidak boleh, dia orang luar. Oke, sorry maaf. Mardiono tidak boleh, ya kan? Karena dianggap gagal. Iya. Agus orang luar. Orang luar. Oke. Saya membayangkan itu menjadi tidak mudah kalau mereka sudah tebar-tebar. Oh pasti. Sudah tebar-tebar pundi kemana-mana. Ya inilah yang bikin rusak. Ya kan ini bisa bayangkan dari daerah-daerah dari sini kan kalau nggak bawa pundi-pundi kan repot. Iya. Ya. Tapi karena ini kan P3 tidak bagi-bagi saja, Refli. P3 tidak punya kursi di DPR. Iya. Ya kan? Selama ini P3 itu kan hidup bisa membayar gajinya karyawannya. Ya. Itu kan dari pemotongan gaji DPR. DPRD mungkin sekarang. DPRD itu nggak P3 DPR nggak ambil. Oke. Ya mungkin sekarang DPRD mungkin. Jangan. Nggak bisa. Itu milik haknya DPW DPC. Oke. Jadi bisa dibilang yang membiayai ketum sendiri gitu pastinya. Maksudnya ke depan ketumnya harus mampu pandai-pandai mencari uang untuk membiayai partai. Oke. Gitu. Tidak mudah ya. Jadi bro tidak mengundang intervensi pemerintah enggak ya? Saya hanya minta pemerintah. Saya minta dengan Mas Prabowo ini. Ya. Bagaimanapun juga Prabowo ini pernah dicalonkan oleh P3. Ya. Meskipun dikhianati gitu kan. Kan? Dulu P3 itu mencalonkan Prabowo 2009. Tapi kan dikhianati. Artinya bukan hianati, artinya P3 tidak menunggu Prabowo sampai selesai gitu, sampai penutupan pemilu kan. Ke jalan duluan dukung SBY itu waktu kan. Nah ini sekarang saya minta juga pada pemerintah supaya memfasilitasi P3 ini agar didorong untuk kembali melaksanakan muktamar ulang. Jadi muktamar kemarin itu dianggap bukan muktamar, pra-muktamar aja kemarin. Jadi harus muktamar ulang. Persoalan dari mana biayanya, kita carikan duitnya sama-sama. Iya. Jadi artinya bahwa P3 ini harus dipertahankan dan didorong untuk kembali eksis dalam perpolitikan nasional. Ya. Kenapa Bung David? Kenapa P3? P3 ini adalah partai Islam tapi lintas mazhab. Iya. Ya, tidak eksklusif. Dia lebih moderat. Ya, tidak non eksklusif, moderat. Nah, tapi sayang dirusak. Partainya begini bagus, dibangun ulama begitu cantik, cerdas, memiliki infrastruktur sampai dengan desa. Tapi kan hari ini rusak. Hanya persoalannya dua orang ini antara Mardiono sama Romi kan, dan Jokowi tentunya. Saya salahkan Jokowi di sini. Dan ini Jokowi juga harus bertanggung jawab atas kerusakan P3 ini. Nah iya kan? Jokowi dia paksa Romi, dekat dengan Romi itu waktu. Dia dukung Ahok Romi. Ya, Mardiono juga begitu. Ganti Harso dukung Jokowi. Tapi sekarang hasilnya apa bagi P3? Ya kan? Tapi bro ya, kalau kita lihat fenomena partai politik, memang tidak ada lagi partai yang pengen dibesarkan. Yang ada adalah partai itu partai buat pengurusnya semua kan. Jadi walaupun kecil, yang penting pengurus. Ya kalau kita lihat fenomena lah, ini kita terus terang ya. Demokrat misalnya kan gagal sekarang jadi partai terkecil di parlemen, padahal pernah juara 1 kan. Iya. Ya tetap aja, ya kan, milik keluarga sana kan. Eksklusif. Kemudian PAN, ya kan, tidak lebih baik kan. Tetap aja gitu. Meskipun dekat dengan Jokowi berkuasa kan? Iya, gitu. Tapi artinya minimal dia lolos. Tapi PKS dia bisa mandiri. Dia kemarin tidak dukung Jokowi, tapi bisa survive. Suaranya naik dukung Anies. Ya kan? Iya. Nah, jadi artinya bahwa P3 ini terlalu memilukan. Dia didukung dengan ulama-ulama besar, didukung dengan pesantren-pesantren,
didukung dengan tokoh-tokoh Islam, didukung dengan umat Islam, tapi tidak lolos. Ikan konyol. Tidak lolos di parlemen. Ini kan konyol, perbuatan konyol. Mengapa ini tidak bisa lolos? Menurut kesimpulan saya ambil, dua hal, Refli. Pertama, karena P3 mendukung Jokowi, dekat dengan Jokowi. Dan yang kedua adalah karena dalam Pilpres kemarin adalah mendukung Ganjar, tidak mendukung Anies. Akibatnya P3 dihukum sama umat. Ya, memang agak menarik ya P3 ketika kemudian dia justru memilih partnernya Megawati PDIP kan. Berbeda ideologi. Ya, secara ideologis berbeda. Tidak bisa ketemu, tidak cocok. Tapi di situ kan ada kelihatan aromanya Sandi Uno yang berambisi untuk menjadi wakil presiden. Justru itu saya katakan, Mbak Sandiaga Uno itu masih di P3, dia akan menggunakan kendaraannya P3 untuk jadi wapres. Dealnya begitu kan, tawarannya kan. Tapi kan ternyata tidak terjadi. Tidak terjadi, saya khawatir uangnya pun tidak keluar untuk biaya saksi P3. Itu. Tapi kan itu kan mendekati pemilu 2024 kemarin. Tapi adalah kita bicara perjalanan P3 dari mulai eranya Jokowi sampai dengan pemilu 2004. Ini kan kontribusinya Jokowi besar sekali kerusakan P3 ini. Artinya P3 mendukung Jokowi itu adalah justru pengaruhnya jadi negatif. Ya tidak negatif kan tidak lolos P3 ini. P3 mendukung Ahok itu dampak negatifnya bagi P3 tidak lolos. Jadi P3 itu dua hal tidak akan mengambil aksi politik itu, Pak. Aksi politik mendukung Ahok, mendukung Jokowi membawa pengaruh negatif pada konstituen P3. Terbukti P3 tidak lolos. Itu terjadi gitu. Nah, sekarang bagaimana sekarang pergi P3 ini? Memperbaiki P3 ini adalah pertama, P3 harus berani mengumumkan dirinya sebagai oposisi. Kan? Oposisi artinya oposisi yang produktif. Tidak asal. Karena kita harus bilang para Prabowo, Pak Prabowo, P3 mau konsolidasi, oleh karena itu kami mengambil posisi independen dan oposisi. Tapi yang produktif. Program-program Bapak yang bagus kita dukung. Kita amankan. Misalnya MBG, kita dukung, kita amankan. Ada yang salah kita perbaiki. Yang kedua, undang-undang partai politik. Meskipun kita tidak ada di DPR, tapi kita akan dukung. Ya kan? Bagaimana agar undang-undang partai politik itu bisa membangun rasa keadilan. Artinya semua orang punya akses. Misalnya P3 akan mengusulkan kepada pemerintah supaya anggota KPU itu harus diisi campuran partai-partai politik. Jadi itu harus begitu. Jadi KPU itu harus terdiri pada gabungan partai-partai politik anggotanya. Jangan lagi anak-anak kecil kemarin yang tidak punya kepentingan di partai politik. Jadi yang punya gawe itu kan partai politik. Jadi anggota KPU, KPUD sampai dengan kabupaten itu harus diisi oleh orang-orang partai. Tapi Raffi nggak setuju, paling kalau tentang negara kan nggak setuju. Itu masih nggak setuju kan? Belum tentu nanti. Jadi banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh P3 mulai sekarang. Tapi sayangnya dengan kekacauan begini, muktamar dualisme ini panjang ceritanya. Nah, kalau tidak ada kesadaran kepada Romi, kalau tidak ada kesadaran kepada Mardiono untuk menyatakan mundur dan legowo menyerahkan kepada tim ad hoc, maka mereka akan dicatat sebagai pahlawan di P3 ini. Tapi kalau mereka tetap ngotot, maka sejarah pun akan mencatat bahwa di eranya Romi dan Mardiono P3 hancur. Ada lagi bro yang mau disampaikan soal P3 ini sebagai sebuah conclusion sebelum kita jumping up ke yang sudah, saya cukup ya. Nah berikutnya silakan closing statement. Kasihan juga Anda ditelepon terus saya pasti
di silent dong. Silent. Oh itu Pak masih getar. Oh, getar. Iya, oke. Nah, oke, silakan Anda closing statement terhadap 3 hal yang dibahas. P3 mau ngapain? Pencopotan Kapolri mau ngapain? Kemudian reshuffle mau ngapain? Silakan, Bro. Pertama soal P3, Ya. harus pemerintah memfasilitasi agar P3 kembali melaksanakan muktamar ulang. Ya. Dengan ketentuan Mardiono dan si Agus Parmanto tidak boleh ikut di dalamnya. Oke. Ya kan? Itu ya. Itu no negotiable point. Gitu non negotiable point. Oke. Hanya dengan cara begitu P3 selamat. Oke. P3 kembali besar dan kembali kepada DPR. Soal pergantian Kapolri harus ini dikaitkan menjadi bagian daripada tim reformasi Kapolri. Oke. Ya, tanpa mengganti Kapolri maka reformasi itu adalah tidak ada artinya. Oke. Dan yang paling penting ini adalah pengalaman yang terburuk bahwa ternyata nanti di kemudian hari tidak boleh lagi mengangkat Kapolri menjabat 5 tahun. Kelamaan itu. Kasihan generasi polisi yang mati semua di bawahnya. Cukup 2 tahun aja menjabat. 2 tahun. Oke. Ini 5 tahun kelamaan. 5 tahun sih belum, tapi Akan 5 tahun kalau nggak dipertahankan, kalau nggak diganti. ya karena dia baru pensiun kan 2 tahun lagi kan, 6 tahun tuh jadi. Karena dia kan menjabat 2019. 2019, sekarang udah berapa tahun? 2020 menjabat. 2020. Sekarang udah 5 tahun. Per tanggal 27 Januari. 5 tahun, mau 5 tahun. Ya, hampir lah 5 tahun nanti bulan Pensiunnya depan. 2028. 2026 dia akan 5 Pensiun tahun. 2028. Ya, oke. Jadi masa mau coba 10 tahun, hampir 10 tahun. Ya. Kasihan polisi-polisi angkatan 90, 91, 92, 89 belum selesai. Ini kan kasihan mereka ini. Kan? Oke. Ya. Jadi itu harus dikaitkan. Soal reshuffle, Ya. maka adalah Menteri Dalam Negeri juga harus diganti. Harus diganti loh, Menteri Luar Negeri diganti. Ya. Ya kan? Jadi artinya ini kita ingin lihat bagian daripada reshuffle 20 Oktober nanti kan? Ya. Ya kan? Bagian Oktober itu harus menjaminkan apakah itu reshuffle dan perampingan kabinet wamen-wamennya itu cukup dihilangkan aja wamen itu. Buat apa ada wamen? Ya. Mengganggu aja kinerja menterinya kan itu wamen itu. Ya. Dualisme kan jadinya kan? Ya kan? Harus kita belajar. Sudah mengganggu dijadikan Komisaris lagi. Komisaris lagi. Ya. Jadi kita harus belajar bahwa bupati dan wakil bupatinya itu di daerah yang terpilih sama-sama sekarang banyak berantem, benar nggak? Ya. Jadi ini akan juga para menteri dan wamen begitu juga. Ya. Jadi menurut saya perampingan wamen buang wamen, perkecil kabinet, cukup itu aja. Dan yang paling penting adalah Bung Raffi, bagaimana Prabowo 2 Oktober nanti itu harus mengakomodir Gatot dan Anies masuk dalam kabinet itu supaya stabil ini barang apa yang harus stabil? politik dan ekonomi dong. Oh, politik dan ekonomi. Gitu. Apakah Anies sama Gatot menjadi faktor pengganggu kalau nggak masuk kabinet? Tidak mengganggu tapi memberikan energi baru kepada Prabowo gitu. Oke. Daripada Anies nganggur pada Anies di luar, kenapa nggak dia punya visi misi yang tidak dimanfaatkan Prabowo kan? Pemimpin yang benar itu, yang tangguh itu adalah pemimpin yang bisa memanfaatkan bekas lawan politiknya menjadi aset dia kan? Oke. Dan jangan terjebak pada relawan-relawan masa lalu yang jangan bermimikri. Relawan itu kan rentenir gitu kan? Enggak, relawan masa lalu yang kemudian tiba-tiba bermimikri menjadi relawan Prabowo. Jangan. Oke. Jangan. Oke, bro, final say. Kalau masih ada. Cukup. Ya, sahabat sekalian, itu tadi dengan Habil Marati ya. Kita tunggu bagaimana P3, rumah besar umat Islam yang sekarang rumahnya sudah reot sana reot sini. Gak ada pintu dan jendelanya. Pintu dan jendelanya sudah digondol orang ya kan. Aslinya dijual. Ya, tinggal tiang-tiang aja yang masih menandakan itu rumah ya yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua soal Kapolri itu is a must. Dan soal kabinet aspirasinya sama kebanyakan orang, tetapi ada tambahan ya, yaitu buang mereka-mereka yang terafiliasi dengan Jokowi dan rekrut Anies dan Gatot sebagai tambahan energi, begitu ya, bro ya? Ya. Oke, makasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, jadah.